Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ganjar Sawidat dengan NIM 280248475. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membedah secara lengkap mengenai jawaban saya pada forum Algorithm and Programming di sesi ke-14. Pertama-tama kita akan langsung menuju function. Function adalah blok kode terpisah yang diberikan nama untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali atau reusable. Hal ini membuat struktur program utama menjadi lebih rapi dan terorganisir. Lalu, pentingnya function dalam pemrograman itu, function itu penting karena memecah program besar yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan juga mandiri, divide and conquer. Pendekatan ini mempermudah pengembangan, pengujian, dan pelacakan kesalahan dan juga pemeliharaan kode. Lalu manfaat function versus kode berulang, mencegah duplikasi kode, lalu membuat kode lebih ringkas, lalu kemudahan maintenance, dan juga mudah dibaca. Lalu, apa sih perbedaannya function return value dan void function? Untuk function return value itu punya tipe data kembalian seperti integer, float, dan lain-lain, dan menghasilkan hasil proses menggunakan kata kunci return. Untuk void function itu menggunakan tipe void dan hanya menjalankan proses seperti cetak teks tanpa mengembalikan nilai. Untuk konsep modularitas itu adalah konsep membagi program menjadi fungsi-fungsi lebih kecil yang berfokus pada satu titik atau satu tugas spesifik. Setiap modul dapat dikembangkan, diuji, dan digunakan kembali tanpa mengganggu bagian program lainnya. Nah, itu kita akan bergeser ke bagian parameter. Parameter itu perbedaannya dengan argumen. Parameter sendiri adalah variabel penampung data yang ditulis saat deklarasi fungsi. Argumen itu adalah nilai atau variabel nyata yang dikirimkan ke dalam fungsi saat dipanggil. Contohnya parameter. Jadi parameter itu penerima data, sedangkan argumen itu adalah penyedia data. Fungsi parameter sendiri adalah membuat function bersifat dinamis. Dengan parameter, satu fungsi yang sama dapat mengolah berbagai input nilai yang berbeda tanpa perlu membuat fungsi baru. Lalu pass by value versus pass by reference. Pass by value itu mengirimkan salinan nilai. Perubahan data di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli. Untuk pass by reference, mengirimkan alamat memory pointer. Perubahan data di dalam fungsi langsung mengubah variabel asli. Lalu, kapan sebaiknya penggunaan parameter dibandingkan variabel global? Untuk parameter itu lebih disarankan karena bersifat lokal dan langsung dihapus setelah function itu selesai. Cara ini tuh lebih aman dari bug yang tidak terduga atau side effect. Jadi menjaga isolasi data dan mempermudah debugging. Lalu cara parameter meningkatkan fleksibilitas. Parameter itu memungkinkan satu algoritma digunakan untuk berbagai kondisi data. Contohnya, fungsi hitung luas cukup dibuat satu kali, lalu nilainya disesuaikan melalui argumen yang dimasukkan. Next, kita akan bergeser ke rekursif. Pengertian rekursif itu sendiri adalah teknik pemrograman di mana sebuah function itu memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil sampai selesai. Base case adalah syarat atau batas untuk menghentikan pemanggilan rekursif. Tanpa base case, fungsi akan memanggil dirinya sendiri tanpa henti hingga menyebabkan memori penuh atau stack overflow. Lalu kita akan membandingkan pendekatan rekursif dengan iteratif. Rekursif itu menggunakan pemanggilan fungsi berulang. Kodenya lebih ringkas untuk masalah berpola, tetapi memakai memori stack yang lebih banyak. Untuk iteratif sendiri, penggunaan loop seperti for atau while lebih hemat memori dan eksekusinya umumnya lebih cepat. Untuk kelebihan dan kekurangan rekursi, kelebihannya itu kodenya bakal lebih ringkas, elegan, dan cocok untuk struktur dan hierarki seperti tree. Namun, kekurangannya adalah memakan memori stack lebih besar, berisiko stack overflow, dan eksekusi cenderung lebih lambat.
Lalu tiga contoh masalah rekursif dan alasannya. Pertama-tama itu faktorial. Nilai n faktorial bergantung pada n-1 faktorial sampai mencapai base case 0 faktorial sama dengan 1. Lalu ada deret Fibonacci. Suku Kn itu dihitung dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Lalu yang terakhir itu adalah traversal tree. Struktur cabang pohon subtree itu memiliki pola yang identik dengan pohon utamanya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai function, lalu parameter, serta rekursif pada sesi ke-14 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.